Febrian Mekarani, NPI 12 11 900 130. Saya Mamlu Atus Saada, NPI 12 11 900 142. Saya Ongki Anggir Surayana, NPI 1211 900 152. Saya Wahyu Adam Aprilianto, NPI 1211900162. Saya Reni Wahyuningtyas, NBI 12 11 900 170. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Oh, Fugazi. It's fake. Yeah, Fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. You have my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? But watching you bring home. Oh my God. FBI. Any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, I could out the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. 1, 2, 3. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. In the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300. Where the Trojans, baby, we living in the moment. I've been in minutes for the longest, and you know it, and you know it, and you know it, and you know Mm-hmm. Come on. Yeah. Sinopsis cerita The Wolf of Wall Street diangkat dari kisah nyata The Wolf of Wall Street menjadi perhatian dunia saat rilis di tahun 2013. Film biografi yang merupakan adaptasi dari buku berjudul sama ini mengisahkan kehidupan sang penulis, Jordan Belfort, saat menjalani karirnya sebagai seorang pialang saham kaya raya yang harus jatuh karena kejahatan yang dibuat atas ulahnya sendiri. The Wolf of Wall Street bercerita tentang Jordan Belfort yang bekerja sebagai pialang saham di perusahaan LF Rothschild melalui Mark Hanna yang merupakan pengawasannya di Rothschild. Jordan pun belajar bahwa kehidupan seorang pialang saham adalah kehidupan yang menjual ilusi atau disebut fugasi. Mark meyakinkan Jordan bahwa untuk menghindari tingkat stres tinggi, seorang pialang saham tidak bisa dipisahkan dari 3 unsur, yakni seks, pesta, dan narkoba. Cerita berubah ketika Jordan harus terkena PHK besar-besaran hingga membawanya untuk bekerja di sebuah perusahaan investasi kecil di Long Island. Ilmu baru yang didapat dari perusahaan terakhir tempat ia bekerja membuat Jordan memutuskan mengajak Donny Azoff atau Jonah Hill serta beberapa teman Jordan untuk membuat perusahaan yang akhirnya mereka beri nama Stratton Oakmont. Karena melakukan terlalu banyak korupsi, penipuan, dan kejahatan, Jordan dan perusahaannya pun menemui prahara besar yang mau tidak mau membuatnya harus berurusan dengan FBI. The Wolf of Wall Street yang bergenre biografi, kejahatan, dan drama tersebut berhasil mengumpulkan rating 8,2/10 di situs IMDb dan 79% dari kritikus Rotten Tomatoes. Film ini juga merupakan debut untuk Margot Robbie yang kala itu masih menjadi aktris pendatang baru, menawarkan kisah kelam seorang yang dibalut kelucuan ala dark jokes. Film ini juga menyajikan 2 sisi yang melekat pada diri manusia, baik itu baik dan buruk. Moral
Film ini mengajarkan pada pemirsa bahwa ketekunan adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang. Selain ketekunan, kehati-hatian dalam bertindak juga sangat penting untuk mencegah kita terjerumus pada hal-hal yang akan merugikan diri sendiri. Kesuksesan bukan sekedar tentang uang melimpah semata, namun lebih dari itu. Latar belakang dari film The Wolf of Wall Street. Film The Wolf of Wall Street menceritakan tentang kapitalisme yang terjadi dalam kehidupan Jordan Belfort yang diperankan Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utama, dan menceritakan perjalanan hidup Jordan Belfort, seorang pemilik perusahaan investasi Stratton Oakmont pada tahun 90-an. Sesuai dengan pernyataan "aku ingin selalu menjadi kaya" atau "selalu ingin kaya", Belfort selalu berusaha keras untuk mendapatkan uang. Jordan Belfort menikah pada usia 22 tahun dan sudah menjadi gila uang. Lalu dia pergi ke salah satu tempat yang cocok dengan ambisi, yaitu Wall Street. Bekerja sebagai penghubung di perusahaan investasi, Jordan Belfort mulai karirnya. Selama 6 bulan selanjutnya, Belfort bekerja sebagai penghubung investasi, dan Belfort semakin tahu luar dan dalam bursa saham. Tempat dia bekerja semakin tahu cara mendapatkan uang kotor melalui bursa saham. Berkaitan dengan aparat keamanan setempat, Jordan yang terbukti melakukan sejumlah bisnis ilegal seperti pencurian uang dan lain-lain harus membayar dosa-dosanya dengan mendekam di balik jeruji besi. Teori manajemen resiko film The Wolf of Wall Street. Resiko yang diangkat dalam film The Wolf of Wall Street permasalahan ialah mencakup dua jenis. Yang pertama, manajemen resiko operasional, yaitu unsur manusia. Yang kedua, manajemen resiko strategis, yaitu keputusan. Resiko yang diangkat dalam film The Wolf of Wall Street. Jordan Pickford terjun ke dalam dunia keuangan, akan tetapi Jordan tidak menganalisa ke depannya. Akhirnya dia terjerumus ke dunia gelap seperti menerima uang suap atau ilegal dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Akhirnya dia melarikan diri dari masalah yang belum diselesaikan. Setelah itu, Jordan menyimpan uang hasil yang diterima selama ini ke Bank Britania Raya untuk menyimpannya, dan akhirnya dia tertangkap oleh polisi Amerika atau FBI. Solusi permasalahan dalam film The Wolf of Wall Street. Seharusnya Jordan Pickford tidak mendengarkan orang lain yang dapat membuat dia kesusahan, yang dimana dia menerima uang ilegal atau uang suap dari temannya, dan tidak bersikap egois terhadap semuanya dan memikirkan dahulu sebelum dia bertindak. Kelebihan dan kekurangan film. Kelebihan film The Wolf of Wall Street adalah salah satu karyawan yang kena imbas PHK besarnya karena kebangkrutan kantornya. Namun tidak menyerah, Belfort begitu saja ia mampu mengembalikan keadaan dirinya dengan terus berusaha dan bekerja keras. Dengan Belfort dengan sifat yang selalu optimis membuat dia sangat terbuka untuk belajar hal baru, sehingga ia bisa mencorehkan hasil usahanya yang sangat bagus dengan cara-cara yang berbeda dari teman sekantornya. Hal tersebut lantas membuat Belfort membawa kantornya meraih kesuksesan. Kekurangan film The Wolf of Wall Street adalah beliau berwatak egois, selalu menyepelekan masalah saat ia menjadi kaya, dan saat beliau menjadi sukses, seringkali menghambur-hamburkan uang dan membooking wanita untuk berselingkuh. Tidak hanya itu, beliau juga memberi narkotika untuk kesenangan pribadi. Pendapat film The Wolf of Wall Street, yaitu kisah seperti ini tentu bukan sesuatu yang baru dalam setiap adegan film, mengisahkan tentang seorang pria biasa yang berubah menjadi pialang saham atau broker yang kaya raya. Dengan kerja kerasnya dan hal lain, Jordan Pickford adalah orang yang selalu optimis dan berusaha mencari kesempatan demi kesempatan dia tidak mau. Jordan Belfort selalu terbuka untuk belajar dari hal kecil
sampai besar, beliau menargetkan orang-orang kelas menengah sampai ke atas hingga elit. Jordan Belfort sangat gigih akan memotivasi dan kegigihannya yang dimiliki, kemudian beliau mentransferkan kepada orang-orang yang bekerja bersamanya untuk memiliki satu visi dan misi hingga tujuan yang benar, melangkah bersama serta sukses bersama. When I was a boy, heaven was here, and America was here. You could be anything, you could do anything. I am the wrong person to have discovered this. If you don't speak for them, who will? I found a disease that no one has ever seen. Repetitive head trauma chokes the brain. The NFL does not want to talk to you. You turned on the lights and gave their biggest boogeyman a name. You're going to war with a corporation that owns a day of the week. No proof was presented today because there simply isn't any. They have to listen to us. This is bigger than they are. What you think they're doing to you now? That's nothing. You have no idea how bad this could get. I have to keep going. They want you to say you made it all up. If they continue to deny my work, men continue to die. Sometimes in life, you're asked to leave it alone. But sometimes you can't. Who are you? Tell the truth. Tell the truth. Sinopsis film Concussion. Semua kisah penemuan CTA itu dimulai kala dokter yang sehari-hari tidak menikmati televisi ini mengotopsi jasad salah satu legenda NFL, National Football League, yang ditemukan mati bunuh diri dalam mobilnya. Ia menemukan gejala yang belum bernama dan disembunyikan oleh para dokter dan pengelola olahraga paling populer itu. Selain memastikan riset medisnya, Omalu menjalankan pengamatan empiris dengan menyimak video pertandingan NFL dan latihan-latihan beberapa klub. Ia melihat bagaimana benturan keras terjadi dan secara akumulatif mengondisikan munculnya CTA itu. Penemuan itu kemudian ditulis dengan 3 orang kolega. Omalu akhirnya ditentang, risetnya dipandang tidak kompeten dan karena itu hanya menyebar kebohongan, bahkan terancam tidak memiliki pekerjaan. Terlebih, ia kala itu belum memiliki status kewarganegaraan resmi. Omalu tidak cukup diberi ruang untuk berbicara hasil temuannya. Perkaranya bukan saja membahagiakan otoritas pengelola liga, ia dihambat oleh status imigran dan berkulit hitam. Akhir kisah Concussion, salah satu figur penting NFL melakukan bunuh diri dan mewasiatkan otaknya disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Temuan Omalu terbukti valid dan berujung pada investigasi politik. Amerika ideal yang membayangkan Omalu sebagai rumah bagi penghargaan sains masih tegak. Omalu di tahun 2015 menerima status kewarganegaraan. Penemuan CTA Omalu sempat diragukan bukan karena penemuan itu, namun karena interest lain, seperti kuasa politik, ekonomi, dan popularisme, yang menjaga tegaknya superioritas industri olahraga. Superioritas yang di dalamnya sedang menyembunyikan bahaya dari akibat benturan keras, namun dirayakan sebagai olahraga keras dan mengaduk adrenalin penggemar, sejenis keganjilan yang dirayakan. Teori manajemen resiko. Resiko yang diangkat dalam film Concussion, permasalahan ialah menyakup 2 jenis, yaitu 1. Manajemen resiko operasional,
yaitu unsur manusianya. 2. Manajemen resiko strategis, yaitu keputusan-keputusan. Resiko yang diangkat pada film Concussion adalah resiko akan kehilangan suatu pekerjaan karena keberanian mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh suatu organisasi. Solusi permasalahan dalam film Concussion. Yang pertama, pada saat adegan Mike Webster depresi dengan kehidupannya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Solusinya, sebaiknya Mike mencari cara lain selain mengakhiri hidupnya, misal menemui seorang psikolog agar dapat membantu menyelesaikan masalah kehidupannya. Yang kedua yaitu pada saat adegan Dr. Omalu ingin mengotopsi jenazah yang terduga meninggal karena bermain football, ia diperingatkan untuk tidak mengotopsi karena jika memang penyebab kematian jenazah tersebut disebabkan karena bermain football, Dr. Omalu dapat kehilangan pekerjaan karena membongkar rahasia dari pihak organisasi atau NVL. Namun Dr. Omalu mengambil resiko dengan memutuskan untuk mengotopsinya karena ia yakin yang ia lakukan adalah perbuatan yang benar. Kelebihan dan kekurangan film. Kelebihan, film Concussion akan menampilkan sajian film dengan konsep yang sangat dramatis. Pada film tersebut, dikisahkan ada seorang dokter ahli neuropatologis forensik yang menemukan penyakit CTE. Kekurangan, film Concussion pada dasarnya sudah memilih bermain aman sejak awal, jadi tidak heran usaha untuk tanpa inspiratif tidak meninggalkan dampak yang kuat. Karena pada dasarnya ia tidak memberi penonton pukulan yang kuat. Sudut pandang film Concussion. Kisah seperti ini tentu bukan sesuatu yang baru atau khas sejarah Amerika. Sains yang menjadi saintisme pun bukan ihwal yang lepas dari sejarah krisis. Krisis yang bekerja sampai level peradaban, di mana skala positifme dalam sains menjadi ukuran dari segala hal di kesadaran manusia modern akan kebenaran dan kemajuan. Ada banyak riwayat bagaimana ilmu pengetahuan mendorong perubahan politik atau sebaliknya, direkayasa untuk membenarkan keputusan politik yang salah. Mungkin karena itu, kebenaran ilmiah tidak pernah bisa berdiri untuk dirinya sendiri.